Kuliah S2 ini insya Allah adalah kuliah yang kita berikan judul agar menarik bagi siapapun. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak semua, ya mungkin kita akan segera memulai walaupun ada yang datang dan hadir, tapi kita akan memprioritaskan yang lebih dulu karena ada kendala teknis. Jam 1 seharusnya kita sudah mulai, ya, tapi sebab kami baru saja keluar dari program SLC, maka mohon maaf jika kemudian kami tidak bisa langsung mengatasi kendala. Jadi mungkin lebih tepat sekarang ini Pak Nurholis mewakilkan kepada saya kali ini untuk memimpin program, mengarahkan program, menjadi administrator. Karena beliau ada kepentingan yang sangat mendesak, maka saya insya Allah akan bersama Ustadz Anton Slamet. Ustadz Anton Slamet ini adalah seorang ahli, tim ahli dari kami, yaitu seorang herbalist consultant dari BIMEX yang pada kesempatan ini merupakan salah satu atau narasumber utama kita ketika kita ingin belajar tentang ilmu diagnosa dan terapi. Ilmu diagnosa dan terapi inilah yang kemudian menjadi mengapa kita membuat judul kuliah S2. S2 ini kita ambil dari dua kata, yaitu sehat dan sejahtera. Sehat dan sejahtera. Insya Allah dengan dua S ini, maka sebagian besar dari harapan umat akan terpenuhi. Yaitu apa? Berharap agar nikmat sehat ini tetap terus terjaga. Bagi mereka yang sakit, insya Allah ini jadi jalan keluar. Dan yang kedua, nanti terakhir, saya akan menguraikan bagaimana agar kita di PTBS ini bisa membuat satu perencanaan untuk mengisi hidup kita agar bisa lebih sejahtera. Bapak Ibu, kalau belum kenalan, saya perkenalkan, nama saya Jiwan. Jiwan ini kependekan dari Haji Muhammad Iwan, yang disingkat Jiwan, supaya insya Allah jadi mimpi kita semua. Dengan perantara bisnis ini nanti insya Allah semua akan berangkat haji dan menyempurnakan agamanya. Nah, maka yang kedua saya sampaikan, status saya saat ini adalah bersama PTBS menjadi bagian dari tim support system yang dipimpin oleh Coach Nurholis atau Kapten Nurholis biasanya. Jadi saya bersama beliau akan berkolaborasi untuk mencoba membantu agar Bapak dan Ibu bisa memahami bagaimana cara kita bekerja dengan apa yang ada sehingga menghasilkan hasil yang optimal. Insya Allah begitu. Inilah inti dari yang akan disampaikan untuk beberapa waktu ke depan. Dan Bapak Ibu semua, program ini disponsori oleh PTBS secara khusus. Disponsori oleh satu produk yang fenomenal, yang baru saja keluar kurang lebih 2 bulan, tapi sudah mengejutkan pasar internasional, ya. Mengejutkan pasar internasional karena hanya dalam 3 hari gudang langsung kosong, diisi lagi gudangnya kosong lagi. Kosongnya karena omset yang alhamdulillah sangat baik dan bagus. Kenapa? Karena memang alhamdulillah produk yang baru saja dikeluarkan dengan nama BIMEX ini bisa bersinergi dengan herbal produk-produk yang telah ada dan lama dipasarkan di PTBS. BIMEX ini juga produk yang alhamdulillah bisa bekerja sangat cepat, efisien, karena kita punya teknik-teknik bagaimana cara menggunakannya sehingga kemudian kita bisa mendapatkan manfaat yang optimal. Nah, berikutnya adalah saya ingin memulai dengan mari kita membahas, ya, mengapa kita harus sehat, bagaimana cara sehat. Lalu yang berikutnya adalah bagaimana agar kita bisa tahu teknik metode tentang 2 hal yang penting, yaitu bagaimana cara mendiagnosa di tubuh kita ini ada masalah apa. Yang kedua, bagaimana cara kita bisa memberikan terapi yang tepat. Biasanya saya yang menyampaikan materi, tapi saya rasa kesempatan kali ini saya mengundang guru besar saya, ya, Ustadz Anton Slamet, untuk menjadi narasumber. Ya, walaupun ini acara mendadak, baru tadi pagi kita iklankan, tapi ternyata permintaan cukup.
banyak. Sudah di atas 100 peserta ya Bu, ya Pak. Ini karena kendala teknis, banyak yang belum bisa masuk. Insya Allah ya, kita akan membahas ya, dan kepada Ustadz Anton, dipersilahkan beberapa waktu ini untuk bisa membahas. Setelah itu akan saya lanjutkan apa yang harus kita lakukan agar kita mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya dari materi yang beliau sampaikan. Ustadz Anton sudah on? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustadz Anton, di waktu ini kita atur ya supaya sebelum asar Ustadz Anton bisa selesai membahas, atau kalau bisa sebelumnya diberikan waktu untuk saya menutup ya. Ustadz Anton mohon bisa menjelaskan apa sih sebenarnya BIMAX ini ya, mungkin ringkas saja dimulai dari apa sih BIMAX ini, kemudian cara kerja itu tuh bagaimana, sehingga kemudian kok BIMAX tiba-tiba booming sampai maaf ya Pak Anton, BIMAX ini kemudian sampai terkenal sebagai obat kuat gitu. Yang kedua, BIMAX ini terkenal sebagai obat COVID. Jadi ini sesuatu yang sangat mengejutkan. Nah, bagaimana kok bisa jadi obat kuat, dan memang heboh, testimoni banyak sekali. Apakah memang ini obat kuat seperti yang umumnya di pasaran? Ya. Yang kedua adalah kenapa kok BIMAX ini efektif ya bisa mengobati COVID. Kemudian kita sudah sempat belajar tentang skema ini. Nah, skema ini ternyata ya sudah banyak dipelajari dan dipakai, tapi banyak yang belum paham. Jadi bagaimana menjelaskan skema ini apa, nanti akan ditemani oleh slide-slide yang sudah kami sediakan. Kepada Ustadz Anton, dipersilakan untuk memulai. Tafadhol Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur Allah SWT telah memberikan nikmat pada hari ini bisa bergabung dalam sebuah webinar Zoom meeting yang insya Allah akan membahas tentang produk BIMAX. Jadi BIMAX ini merupakan hasil riset dari 5 tahun pada saat saya sebelumnya menjadi konsultan kesehatan, di mana pada saat sebelumnya produk-produk herbal itu hanya menyasar pada berbagai macam penyakit saja, sehingga ada namanya setiap ada orang katakan ada obat, ya selalu mengatakan adanya ini herbal buat penyakit apa, ini herbal buat penyakit apa begitu. Kenapa kemudian tidak bisa membuat satu macam herbal yang bisa untuk penyakit segala macam? Karena sesungguhnya tubuh kita ini memiliki organ yang sama dari zamannya Rasul sampai sekarang, sehingga jangan obatin penyakitnya, tetapi cukup kuatkan organnya, karena organ tidak pernah berubah. Dengan adanya organ yang kuat, dengan adanya organ yang bisa bekerja lebih hebat, lebih kuat lagi, maka seluruh penyakit yang dalam tubuh kita ini insya Allah bisa mengcovery. Ada namanya self healing, mengobati penyakitnya dengan sendirinya apabila tubuh kita dalam kondisi yang bisa bekerja dengan baik. Sehingga kenapa banyak ada orang yang mengalami sakit semakin lama semakin menurun, ya, karena ada upaya untuk menurunkan atau menghilangkan keluhan penyakit tersebut, tetapi tidak memperbaiki fungsi organnya. Bagaimana contoh, ada orang kena penyakit diabetes, maka apabila pasien diabetes ini meminumkan obat yang hanya menurunkan gula darah secara kimia spesifiknya saja, tetapi tidak mengobatin organnya, maka yang terjadi adalah semakin lama dia akan terus tergantungan dengan obat, bahkan semakin lama akan merusak organ-organ yang lainnya, sebagian dengan masalah ginjalnya rusak, livernya mengeras dan sebagainya, karena tidak pernah mengobati organnya. Yang diobati adalah tentang masalah keluhan-keluhan penyakitnya saja. Ada orang yang mempunyai sakit kepala, meminumkan obat anti nyeri kepala, terus menerus, ternyata dalam 1 tahun harus menambah dosisnya lagi. Ini adalah merupakan konsep pengobatan yang hanya menutupi tentang keluhan-keluhan penyakitnya. Nah, bagaimana dengan BIMAX di sini? BIMAX di sini berisi dengan herbal-herbal yang dibutuhkan oleh setiap organ, di mana kita mempunyai 4 peta organ yang sudah kita petakan dalam setiap materi yang saya sampaikan. Bahwa sesungguhnya kita ini terdiri daripada 4 karakter organ yang berbeda-beda, di mana 4 karakter organ di sini bekerja bersama-sama dengan menggunakan komposisi manfaat yang berbeda-beda, insya Allah akan menjadikan sinergi manusia yang lebih sempurna lagi di situ.
Apa saja tentang adanya. Nah, di sini cukup di sini ya untuk slide-nya. Nah, di sini kita lihat bahwa manusia ini mempunyai susunan organ. Yang pertama adalah organ api, yaitu adalah organ yang terdiri pada bagian atas, otak, jantung, dan paru-paru, ya. Kemudian yang peta organ saja, Jiwan, yang peta organ yang tadi aja. Nah, ini aja. Di sini kalau kita lihat ya tentang adanya organ tubuh manusia ini mau sampai kapanpun akan terus begini. Ya, tersusun daripada organ api, isinya otak, jantung, paru-paru, organ angin, isinya lambung, pankreas, liver, ya, usus halus, kemudian untuk organ air, isinya ginjal, usus besar, kemudian susunan tulang, kemudian ada organ tanah, yaitu adalah sistem peredaran darah yang mengangkut seluruh daripada energi yang kita konsumsikan atau nutrisi yang kita konsumsikan, yang dia nanti akan menguatkan fungsi imunitas tubuh, yang memperbaiki bentuk kulit, regenerasi rambut, regenerasi sel-sel bagian luar. Maka sesungguhnya kalau kita menguatkan setiap hari organ-organ yang kita miliki ini, maka penyakit apapun yang masuk, tubuh kita akan mampu memperbaiki sendiri. Kenapa? Karena pada saat mengkonsumsikan BMAX di sini akan ada 4 susunan pekerjaan atau 4 susunan kinerja BMAX yang bisa kita dapatkan. Yang pertama, apabila kita meminumkan sebelum tidur malam, di sini ada kandungan herbal pedas, yang pedasnya adalah pedas sedatif, pedas yang bisa menidurkan, pedas yang bisa menenangkan. Di antaranya ada cabai Jawa dan merica, yang apabila diminumkan di malam hari sebelum tidur malam, kita akan mendapatkan tidur yang sangat berkualitas, maka kita akan mendapatkan manfaat relaksasi. Merupakan modal yang sangat-sangat besar, di mana setiap orang sakit itu obatnya cukup dengan istirahat yang berkualitas. Dengan istirahat berkualitas, maka organ-organ tubuh kita yang berupa lambung, kemudian berupa liver, berupa pankreas, ini akan melakukan fungsinya sebagai fungsi regenerasi, memperbaiki daripada sel-sel yang telah rusak dan sebagainya, ya. Kemudian menumbuhkan sel-sel yang baru, ya. Kemudian membuang toksit-toksit yang berlebih. Maka pada saat nantinya kita bangun tidur, kita akan mendapatkan fungsi kerja herbal BMAX yang pada saat kita bangun adalah rilis, yaitu membuang kencing dengan berkualitas. Banyaknya toksit yang kita buang, karena sekarang sedang banyak tren adanya penyakit tidak bisa kencing yang disebut dengan gagal ginjal. Itu adalah karena tidak mengkonsumsikan herbal atau makanan atau asupan yang bisa memicu keluarnya kencing, ya. Kemudian buang air besar yang lancar ini juga merupakan penentu tentang kesehatan tubuh manusia, ya. Ada orang yang sakit berbagai macam keluhan, berobat hanya diobatin keluhannya saja, ternyata masalahnya hanyalah belum bisa buang air besar selama seminggu. Bahkan saya pernah menangani pasien yang tidak buang air besar selama 1 bulan, ya. Jadi tidak mempunyai keluhan sakit tapi tidak bisa makan, setiap kali makan dimuntahkan lagi, setiap kali makan dimuntahkan lagi sampai lemes karena tidak ada makanan, karena ternyata masalahnya tidak bisa buang air besar saja. Kemudian dengan adanya kita meminumkan BMAX rutin sebelum tidur malam, maka kita akan mendapatkan fungsi regenerasi daripada sistem imunitas tubuh, kulit, rambut, bibir, ya, yang selantiasa bisa mendapatkan hasil yang baik. Nah, apa saja daripada herbal-herbal yang ada di dalam BMAX dan bagaimana BMAX ini bisa mengobatin dalam setiap organ. Dan ini berhubungan dengan masalah tentang cara mengkonsumsikannya. Jadi kalau yang pertama tadi, pada kondisi normal, dengan meminumkan 2 kapsul sebelum tidur malam, kita akan terus mendapatkan siklus relaksasi, regenerasi, rilis, dan refungsi, ya. Tetapi apabila kita dalam sewaktu-waktu mengalami sebuah keluhan, ya, kita bisa meminumkan BMAX di sini dengan menggunakan metode-metode yang bisa segera untuk menangani keluhan-keluhan sakit. Sebab kenapa? Karena pada saat kita ini sedang sakit, ya, ini ada reseptor-reseptor organ yang bisa kita capai dengan cepat pada sasaran sakitnya, ya, yaitu diantaranya kalau kita mempunyai keluhan sakit organ api, misalnya ada sakit kepala, ada sakit jantung berdegup kencang, atau seperti diremas-remas jantung kita, mengalami penyumbatan pada koroner, atau sesak nafas, bagaimana dengan pasien COVID yang sekarang, maka segera minumkan BMAX ini dengan dipuyer,
buka kapsulnya, ditaruh di atas lidah, tekan pada langit-langit mulutnya. Di situ ada reseptor yang akan segera merespon organ-organ api, ya, sehingga nanti akan ada pelebaran pembuluh darah dengan cepat, sakit kepala, sakit gigi akan segera hilang, gitu kan, dalam hitungan tidak lama, ya. Seperti mana dengan kemarin ada anak SMP yang sakit gigi sudah sakit luar biasa, dipuyer nak, saya katakan, dipuyerkan ini yang namanya Bimex. Alhamdulillah dalam waktu tidak lebih daripada 5 menit anaknya sudah bisa tersenyum lagi. Ya, bukan kemudian sakitnya hilang, tapi peredaran darahnya dilebarkan oleh herba-herba panas pedas di dalam Bimex di sini, sehingga sumpatannya menjadi lancar dan hilang kemudian sakit kepalanya. Bagaimana dengan sesak nafas, juga akan melebarkan saluran pernafasannya, ya. Sakit jantung yang terhimpit karena adanya penyumbatan pembuluh darah kapiler juga akan segera melebar, sehingga di sini akan bisa menghilangkan keluhan sakit organ-organ api. Lalu bagaimana dengan tiba-tiba ada pasien, terutama di Indonesia ya, yang banyak mengalami gangguan sakit masuk angin. Ya, biasanya orang mengatakan bahwasanya dikit-dikit sakitnya masuk angin itu kan ya. Di sini memang orang tropis ya, penyakitnya kalau tidak sesak nafas ya masalah angin di situ. Ya, ini memang sudah menjadikan problematika pergantian suhu yang sangat ekstrim dari dingin dan panas. Itu dengan waktu yang pagi bisa dingin, siangnya bisa panas, sehingga memang ada gangguan-gangguan sakit organ angin di sini. Nah, apabila ada keluhan penyakit kembung, misalnya mual, tidak nafsu makan, ya, dan sebagainya, maka kita bisa mengkonsumsikan herbal Bimex ini dengan menggunakan reseptor organnya ada pada dinding lambung, sehingga tidak seperti dengan yang panas tadi dipuyer, yang dimut lama. Ini tidak perlu dimut lama, tapi cukup dengan diseduh sedikit air, mungkin 2-3 sendok makan, dilarutkan dalam sedikit air, langsung ditelan. Ya, tahan beberapa menit, mungkin 1-2 menit, kemudian pelontar air putih hangat. Insya Allah nih, yang tidak nafsu makan segera ada nafsu makan, yang anginnya berlebih biasanya akan ada efek memuntahkan anginnya, ya. Tetapi bukan menjadikan masalah, karena memuntahkan masuk sebagai bagian daripada pengobatan. Kalau ada pemuntahan isi perut, bisa diminumkan, diulang lagi. Nah, dengan mengulang mengkonsumsikan Bimex yang diseduh sedikit hari ini akan bisa menyeimbangkan angin dalam perut kita. Kemudian yang ketiga adalah apabila kita mempunyai gangguan air, susah buang air besar, kemudian adanya batu ginjal. Alhamdulillah beberapa waktu yang lalu ada pasien dari Semarang yang terkena batu ginjal dengan pengkonsumsian Bimex di sini. Ya, 2 tahun dia pakai obat macam-macam, tetap mengalami nyeri pada pinggang. Alhamdulillah dengan Bimex ini cukup dengan 3 pekan atau 3 minggu saja, bahkan dipastikan dengan USG batu ginjalnya alhamdulillah bersih, tidak perlu adanya penanganan operasi, dan sudah mengalami keringanan beban sakit batu ginjal dengan mengkonsumsikan Bimex hanya dengan waktu 3 pekan saja. Alhamdulillah sudah bersih untuk saluran kencingnya, ya. Nah, bagaimana cara meminumkan untuk orang yang mempunyai masalah gangguan-gangguan prostat? Misalnya ada pada laki-laki, ya, kemudian adanya gangguan-gangguan susah buang air besar, BAB-nya berulang-ulang dalam sehari, BAB-nya dalam jumlah yang kecil-kecil, tidak berbentuk batangan atau mungkin cair atau diare, ya, atau bahkan hanya keluar angin saja, mules tapi tidak bisa buang air besar dengan baik, maka dengan mengkonsumsikan Bimex di sini sebelum tidur malam, ada herbal diuretik berwarceng dan pelawas daripada buang air besar, maka dia akan bisa mendapatkan buang air besar yang sangat-sangat berkualitas di saat pagi hari, ya, yang tidak pernah biasa buang air berbatangan. Dengan adanya meminumkan Bimex sebelum tidur malam, akan mendapatkan buang air besar yang berbentuk batangan, ya, dan tuntas. Kemudian kencing pada saat bangun tidur terasa sangat deras dan lancar sekali, ya, di situ. Dan yang lebih kita rasakan lagi adalah tentang tulang-tulang yang biasanya linu-linu pada saat bangun tidur. Dengan meminumkan Bimex rutin, tiap bangun tidur kita mendapatkan tubuh yang selalu fresh, ya, tulang selalu merasakan nyaman, tidak terasa linu ataupun pegal pada tulang kita. Dan yang terakhir di sini tentang susunan organ tubuh kita adalah susunan organ tanah. Organ tanah di sini berhubungan dengan masalah, kalau untuk kita mempunyai masalah organ tanah, biasanya indikatornya adalah indikator yang ada di bagian luar tubuh kita. Misalnya rambut rontok, rambut bercabang, susah disisir, banyak ketumbi,
sering sariawan, banyaknya jerawat gitu kan, adanya koreng, adanya penyakit-penyakit kulit yang lainnya, ditambah lagi dengan masalah-masalah kewanitaan, karena memang wanita ini lebih cenderung kepada unsur tanah ya, menstruasi sakit, kemudian adanya kalau untuk keracunan daripada unsur darah adalah adanya gula darah yang sangat tinggi, asam folat yang sangat tinggi, kolesterol yang sangat tinggi. Maka dengan adanya meminumkan infus, yaitu dengan adanya diseduh 1 gelas, ya, 2 kapsul atau 1 kapsul diseduh 1 gelas, kita biarkan setidaknya semalam. Jadi bikinnya malam hari, ya, dengan adanya menginfuskan isi herbalnya, maka besok paginya seluruh herbalnya mengendap, ambil airnya saja, minumkan, insya Allah nih, ya, ada testimoni yang minumnya 5 cm turun menjadi tinggal 2 cm, hanya meminumkan sekitar 1 atau 2 bulan, dan sekarang masih melanjutkan minumkan herbalnya, ya. Semoga dengan adanya istiqomah minumkan infus BIMEK di sini, ya, adanya penyakit-penyakit yang berupa adanya gangguan kewanitaan, mioma, kista, bahkan kemarin ada testimoni adanya benjolan pada mata, kelopak mata, awalnya dikirain bintit ya, bintitan, ternyata semakin membesar sampai bola matanya menyipit dan dipegang sangat keras. Ini khawatir adanya sebuah tumor. Alhamdulillah diistiqomahkan dengan menggunakan infus BIMEK hanya 3 minggu saja, ternyata bola benjolan di atas mata itu keluar mata, entah mau tumornya atau kankernya ya, keluar mata daripada benjolannya, ya, kemudian keluar nanah, alhamdulillah sudah sembuh hanya dalam waktu 3 minggu. Nah, ini adalah tentang adanya manfaat herbal BIMEX dan bisa menyasar pada sakit yang langsung dirasakan, yaitu dengan adanya meminumkan secara metode, ya, dengan adanya metode yang pertama kita kenal dengan metode puyer, yang kedua dengan metode sirup, ada masalah gangguan angin, yang ketiga metode kapsul, diminumkan langsung tanpa tidak dibuka kapsulnya, dan yang kedua adalah metode infus. Nah, bagi pemirsa ini webinar Zoom di sini, BIMEK ini juga bisa sebagai sarana mendiagnosakan kelemahan-kelemahan organ tubuh kita. Jadi BIMEK di sini sebagaimana dengan makanan yang kita sediakan, yang di situ dengan komplit berbagai macam rasa. Tetapi apabila kita sedang mengalami kemunduran organ atau organ kita sedang mengalami gangguan, maka organ kita akan merespon hanya beberapa rasa saja. Ada pada saat kita sedang makan makanan enak misalnya ya, tetapi pada saat dimakankan oleh orang yang sakit, makanannya semuanya rasanya pahit, makanannya semuanya rasanya asin, makanannya hanya hambar, tidak ada rasanya. Nah, ini ternyata adalah merupakan tanda-tanda kelemahan-kelemahan organ kita. Nah, bagaimana dengan caranya kita ini mengetahui sakit pada organ tubuh kita ini dengan menggunakan metode rasa? Cukup dengan adanya kita buka kapsul BIMEX-nya, kemudian tidak dimasukkan semuanya. Cukup dengan diincip ya, namanya diincip adalah dicocol dengan ujung kelingking begitu, kemudian diincip, dikenyotin begitu, campur dengan ludah, maka akan muncul rasa yang dominan. Tentunya kalau yang ngicipin orang yang sehat ya akan muncul semua rasa. Asam ada, asinnya ada, pahitnya ada, tetapi bagi orang yang mengalami keluhan sakit atau penyakit, dengan menggunakan metode cicip ini akan muncul 1 atau 2 rasa dominan, di mana bisa saya terangkan ya, apabila kita merasakan puyer atau serbuk BIMEK ini dengan metode cicip tadi, apabila kita merasakan pedas yang lebih kita rasakan, maka sesungguhnya organ api kita, entah jantung kita, entah paru-paru kita, ya, atau otak kita sedang mengalami penyumbatan, sehingga tubuh kita memerlukan yang namanya terapi herbal panas. Maka bisa dengan menggunakan metode yang dipuyerkan, cara mengkonsumsikan kelemahan organ herbal api. Apabila kita merasakan incip herbalnya ini berasa asin, berasa pahitnya luar biasa, nggak tertahankan sampai pengen muntah misalnya, ya, maka asin ini menandakan kelemahan pada organ lambung, ya, di mana lambung ini sudah mempunyai zat asam lambung. Apabila terkena dengan produk BIMEX, dia yang akan mengeluarkan yang namanya rasa asin, ya, sehingga rasa asin pada BIMEX ini disebabkan karena adanya reaksi asam lambung yang berlebih. Tetapi apabila kita merasakan pahit yang sangat luar biasa, bahkan sampai ada yang pengen muntah padahal hanya ngincipin saja, maka di sini ada beban berlebih pada
organ empedu yang tentunya mengalami kelemahan pada organ livernya, ya. Sehingga apabila terasa asin dan pahit, ini mengalami kelemahan organ angin. Cara meminumkan yang tepat, meminumkannya dengan menggunakan Pimex sirup. Jadi dibuka kapsulnya, 1 atau 2 kapsul, seduh dengan 2-3 sendok makan air, diminumkan langsung, jangan digumur-gumurkan, tapi langsung ditelan supaya langsung masuk ke dalam lambung. Dan kemarin ada yang menanyakan kenapa saya sering memberikan resep meminumkannya di waktu duha dan asar. Ada apa dengan waktu duha dan asar? Ya, jadi meminumkan herbal di sini untuk masalah angin di sini, ya, disarankan tidak meminumkan pada waktu perut terlalu kosong atau terlalu kenyang. Maka meminumkannya herbalnya di waktu duha, kurang lebih 2 jam setelah makan pagi, atau meminumkannya dan diminumkannya dengan waktu asar, yaitu 2 jam setelah makan siang. Maka di sini akan adanya perbaikan fungsi daripada organ-organ angin di sini pada saat meminumkan sirup Pimex di sini, meminumkannya pada saat isi perut kita tinggal setengah. Jadi 2 jam setelah makan pagi dan 2 jam setelah makan siang. Ini untuk pengobatan organ-organ angin, ya. Kalau untuk organ api, di mana waktu keluhannya jam berapapun, pusingnya jam berapapun, boleh segera dibuyur. Tapi kalau pengobatan organ angin, ya, ini waktu yang tepat adalah diminumkan waktu duha dan asar. Itu adalah alasannya meminumkannya setelah 2 jam sarapan pagi dan setelah 2 jam makan siang. Kondisi perut tidak terlalu lapar dan tidak terlalu kenyang. Kenapa? Yang namanya balance itu harus di tengah-tengahnya. Kalau terlalu kosong mau dibalance apanya? Atau terlalu kenyang, balasnya terlalu berat. Sehingga membalance angin itu adalah waktunya kurang lebih di waktu duha dan asar. Nah, kemudian masalah organ air, ya, organ air di sini, apabila kita mengincip herbalnya, apabila ada terasa manis, ya ini agak sedikit ini ya, kadang-kadang tidak pernah orang yang merasakan Pimex rasanya manis, banyak yang dominan rasa pahit. Tetapi ada, kalau ada orang yang tidak bisa buang air besar sampai 1 minggu atau 1 bulan, ini akan ada rasa manis pada Pimex di sini. Ini menunjukkan adanya kondisi sembelit yang sangat parah, maka harus diminumkan sebelum tidur malam. Kenapa minum tidur malam dan tidak perlu dibuka kapsulnya? Biarkan pada saat pecahnya Pimex ini waktu kita sedang tidur malam, ya. Maka akan ada pada saat kita sedang tidur malam ada namanya kontraksi usus, ya, akan menggiring semua kotoran-kotoran yang tertinggal pada usus untuk mengarahkan ke arah pembuangan, sehingga besok paginya kita bisa buang air besar dengan lancar, insya Allah begitu. Yang berikutnya tentang adanya organ tanah yang mempunyai masalah. Di sini ada 2 macam yang bisa kita rasakan apabila kondisi organ tanah ini sedang kondisi kecapean, kelelahan, mungkin banyak beban atau mungkin banyak bergadang, ya, atau mungkin banyak mengalami aktivitas, kurang istirahat. Maka untuk kelemahan organ tanah di sini biasanya akan berasa asam, ya, akan berasa asam di dalam mengicip daripada herba Pimex di sini. Tetapi ada juga apabila sudah terinfeksi darah, pasien-pasien yang mengalami gangguan-gangguan macam kanker, autoimun, ya. Suaranya Pak Ustadz. Oh iya. Sabar, mungkin lagi kendala jaringan, sabar. Nggak ada suara, Ustaz. Halo Jiwan, masih bisa connect suaranya? Tadi hilang tiba-tiba. Sekarang ada. Oh, saya lanjutkan ya. Ya, ini tentang adanya kinerja herbal Pimex yang kemudian adalah bagaimana mendiagnosa dengan menggunakan rasa. Dan kemudian ada juga yang pertanyaan, bagaimana kalau ada satu pasien yang ternyata mengalami gangguan-gangguan sakitnya bermacam-macam begitu. Ya kembung, ya diabetes, ya stroke, kemudian ada juga sering sakit kepala gitu kan dan sebagainya. Maka keempat metode ini bisa diminumkan dalam waktu 1 harian.
Contohnya misalnya pada saat pagi hari orang yang punya kolesterol tinggi, asam urat tinggi bisa meminumkan infus Bimek. Kemudian waktu duha dan asar bisa meminumkan sirup Bimex ya, 1 kapsul, diseduh sedikit air. Kemudian sebelum tidur malam bisa meminumkan Bimek yang kapsul. Dan apabila setiap waktunya ada kondisi serangan sakit kepala, jantung terasa berat, sesak nafas, maka bisa diminumkan sewaktu-waktu dengan menggunakan metode puyer. Jadi cara mengatur meminumkan 4 metode itu adalah pagi infus, duha dan asar adalah dengan metode sirup, ya. Kemudian jika ada keluhan tiba-tiba tentang adanya kesakitan, sakit kepala, tiba-tiba sakit pinggang, sakit perut, ya, bisa dengan menggunakan metode puyer sewaktu-waktu. Dan sebelum tidur malam pastikan kita bisa meminumkan Bimek berupa kapsul supaya ada proses tadi ya, keempat fungsi kerja tadi ya, relaksasi, regenerasi dan refungsinya bisa berjalan pada saat kita sedang tidur malam ya. Kemudian ada lagi tentang metode yang sering dikenalkan untuk pengobatan sakit kram tersumbatnya pembuluh darah kapiler ya. Biasanya sangat efektif untuk pengobatan darah tinggi, jantung koroner, dan yang paling banyak testimoni ada pada pasien sakit stroke ya, ada namanya Bimek potensial ya. Mungkin nanti bisa di-sharekan tentang adanya bagaimana cara Bimek potensial. Caranya adalah dengan adanya 2 kapsul Bimek ini kita buat dengan granul ya, atau dengan menggunakan partikel yang sangat lembut. Caranya dengan adanya mengocokkan 2 kapsul Bimek yang dibuka ke dalam air ya, kurang lebih sekitar 500 ml, ditambah dengan madu dan jeruk nipis ya, dikocok dengan sangat kencang sebanyak 300 kali kocokan. Maka alhamdulillah banyak pasien tertolong dari pasien-pasien yang mengalami stroke. Bahkan pernah testimoni orang yang stroke sudah 7 tahun, alhamdulillah sekarang sudah bisa nyetir mobil lagi ya, dengan adanya mengkonsumsikan rutin Bimek potensial dari hari ke hari. Ada perkembangan ya, testimoninya ada yang sampai 3 minggu, 1 bulan, alhamdulillah sudah bisa melakukan gerakan-gerakan normal, tangan-tangan yang sudah mulai kaku dari efek sakit stroke ya. Dan ini luar biasa sekali ya, kembali pada Allah SWT, merupakan anugerah daripada formula Bimek di sini, dan sekarang masuk menjadi keluarga dari PTBS ya. Semoga bisa menjadi wasilah segala macam penyakit ya. Jadi kembali lagi, kenapa ini Bimek bisa sebagai obat segala macam penyakit ya. Yang kita obatin bukan penyakitnya, yang kita kuatkan organnya. Organ kuat, tubuh mampu memperbaiki tubuh kita dengan sendirinya, namanya self healing. Jadi misalnya ini obat buat apa? Multi penyakit. Kenapa bisa menjadi obat penyakit? Karena yang kita kuatkan organnya, bukan ngobatin penyakitnya ya. Ada orang sakit jantung, diobat jantungnya, ginjalnya kena. Ada orang sakit diabetes, diobatin diabetes, ya livernya kena dan sebagainya. Kalau kita enggak, kita cukup kuatkan organnya, insya Allah segala macam penyakit bisa kita disembuhkan oleh tubuh kita sendiri dengan adanya proses regenerasi dan self healing yang terjadi ya. Ini mungkin sedikit paparan yang bisa saya sampaikan. Barangkali mungkin ada yang mau ditanyakan dari saya. Mungkin sekian, mungkin saya kembalikan kepada Jiwan. Monggo Jiwan, kalau mau dilanjutkan dengan pertanyaan. Atau mungkin dari Terima kasih Pak Ustadz Anton. Boleh saya tanya? Kalau unsur api itu contohnya sakit gigi atau sakit kepala tapi di malam hari. Tadi kan sebaiknya untuk unsur api itu di siang hari ya Ustadz ya, di antara waktu duha maupun ya. Seandainya sakitnya itu tiba-tiba malam hari, apakah tetap kita minum puyernya dari Bimek itu? Ya, tadi saya ulangi kembali ya, untuk pengobatan sakit api tidak mengenal waktu Ibu. Kapanpun kita mengalami keluhan, bisa segera untuk mengkonsumsikan puyer. Untuk pengobatan organ angin, ya, di mana ada gangguan masalah lambung, masalah pankreas, atau masalah liver, nah itu baru pengobatannya waktu duha dan asar. Jadi kalau untuk waktu sakit gigi atau bahkan tengah malam kita bangun perut rasa melintir, rasa melilit luar biasa,
itu boleh dengan puyer Bimek. Puyer Bimek ini adalah pengobatan yang langsung bergerak pada otak. Otak memberikan sebuah rangsangan untuk segera menangani masalah-masalah keluhan sakit. Jadi minumkan metode puyer ini bisa kapan saja waktunya. Jadi tidak harus menunggu waktu duha dan asar. Yang waktu duha dan asar adalah metode sirup pengobatan organ-organ angin. Begitu Ibu. Oke, baik Pak Ustadz, terima kasih untuk informasinya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi mungkin dari kawan-kawan yang mau menanyakan? Ya ada nih. Assalamualaikum Pak Ustad. Waalaikumsalam. Mau bertanya. Saya Pak Purkon dari Bandung Pak Ustad. Kebetulan ini ada rekan saya mempunyai anak usia 1 tahun. Dia susah BAB gitu. Nah ini untuk pengobatannya seperti apa dan bagaimana gitu? Ya, 1 tahun insya Allah sudah bisa mengkonsumsikan Bimex dengan dosisnya 1/4 kapsul ya. Jadi 1/4 kapsul bisa ditaruh dalam sendok, ya, kemudian disuapkan sebelum tidur malam atau setelah petang, setelah maghrib begitu disuapkan. Ya, insya Allah dengan adanya pemberian herbal Bimex di sini ada unsur pahit dalam Bimex. Yang pertama, anak ini akan bisa mendapatkan buangan besar yang lancar pada esok paginya. Yang kedua, dengan adanya lancar atau terbiasa mengkonsumsikan herbal pahit, si anak ini akan mendapatkan anti alergi sampai dewasanya. Dia insya Allah tidak akan mendapatkan alergi apapun ya, karena sudah biasa makan pahitan. Yang berikutnya adalah dia mempunyai sistem imunitas yang lebih kuat, karena untuk imunitas ini dikendalikan oleh hormon endokrin daripada liver. Apabila semenjak bayi sudah diberikan herbal pahit, maka insya Allah dia akan dewasanya mendapatkan berbagai macam hormon yang bisa mendukung kekebalan tubuh kita. Jadi 1/4 kapsul Bimex di sini, dan apabila masih meminumkan ASI pada ibunya, jadi 1/4 kapsul dituangkan di sendok, dikasih sedikit air, suapkan ke anaknya. Nanti 3/4 kapsul ditambahkan 1 kapsul yang utuh diminumkan ibunya yang meminumkan ASI ya, memberikan ASI pada si bayi itu diminumkan oleh ibunya. Jadi boleh diberikan di situ. Itu halo Gitu. Ustad. Halo. Ya. Itu ibunya kan udah tidak menyusui lagi. Jadi itu anaknya udah pakai susu udah lepas dari susu ibunya gitu formula. Karena kan ibunya hamil lagi gitu. Nah, terus ini itu berapa kali dalam 1 hari, Ustad? Ya, sebelum tidur malam saja diberikan. Kemudian untuk anak yang tidak meminumkan ASI, biasanya mengkonsumsikan susu formula ini banyak efek samping, terutama pada efek pengerasan feses yang terjadi pada si anak. Karena pemberian susu formula yang tidak tepat atau tidak sesuai dengan sistem imunitas tubuh si anak, maka saya sarankan si tubuh berkembang dengan cepat, ya. Apabila sudah tidak minum ASI ibunya, lebih disarankan untuk mengkonsumsikan rebusan kacang hijau ya. Kacang hijau direndam air hangat dahulu 1 jam, direbus, kemudian air rebusannya bisa ditambah dengan sedikit garam, diminumkan kepada si anak. Nanti kacang hijaunya dilumat, digunakan sebagai makan tambahan si anak, terutama untuk menu pagi hari. Ini bisa menjadikan efek tumbuh besarnya anak lebih cepat ya, karena dengan adanya pemberian susu formula ini, mohon maaf ya, susu formula ini adalah biasanya didapatkan dari susu sapi, di mana susu sapi ini yang mempunyai tinggi laktosa. Banyak efek-efek samping yang diberikan pada susu sapi yang diberikan pada anak ya. Ada yang namanya sembelit, ada yang namanya flu berkepanjangan, ada yang namanya berbagai macam sistem imunitas yang terganggu karena meminumkan susu formula yang terbuat daripada sapi. Kemudian apabila si anak diberikan susu formula dari sari kedelai, ya, ada namanya apa istilahnya itu, soya ya. Nah ini kalau diberikan soya, si anak tidak bisa tumbuh kembang karena soya ini kalau dibikin dari sari kedelainya akan bisa menjadikan penurunan pertumbuhan si anak. Bedanya mengkonsumsikan tempe dengan tahu juga di situ. Tempe ini ada kedelainya masih utuh. Kalau misalnya orang biasa makan tempe mempunyai energi yang lebih pergerakan lebih energik daripada orang biasa makan tahu gitu. Nah, sama dengan si anak yang apabila diberikan soya karena nggak ada ASI yang diberikan,
ini juga akan menjadikan pertumbuhan si anak menjadi lebih lambat. Jadi saya sarankan untuk bikin sendiri tentang adanya sari kacang hijau yang dibikin sendiri dari rendaman tadi. Jadi mungkin itu jawaban untuk si anak yang 1 tahun. Jadi kemungkinan di sini adanya adanya sembelit dari pemberian susu formulanya, ya. Mungkin dosisnya mulai dikurangkan saja. Sudah 1 tahun bisa diberikan makanan tambahan. Ya, makasih Pak Ustadz. Ya. Izin bertanya, saya mau memberikan sebentar materi tentang masalah yang sedang berkembang sekarang, tentang masalah COVID, ya. COVID di sini mungkin sebagian anggota webinar mungkin bisa menyebarkan informasi yang lebih baik untuk tidak panik pada saat adanya gangguan-gangguan COVID, ya. Jadi COVID di sini virus yang sangat sangat reaktif sekali dengan adanya gula, ya. Sehingga apabila orang yang terserang virus COVID di sini, ya, apabila dia mempunyai kondisi pasien punya penyakit gula, ini banyak yang tidak tertolong. Banyaknya pasien yang meninggal adalah karena gara-gara mempunyai penyakit gula yang tinggi. Kesalahan penanganan pasien COVID ini, 3 hari pada saat dia terkena COVID, dia meminumkan air manis. Nah, kalau dengan adanya meminumkan air manis, ya, dia akan membuat reaksi virusnya lebih cepat, lebih menggila. Ya, kemudian adanya orang beranggapan kalau orang sakit dipaksain makan. Kalau tidak bisa makan nasi, makan bubur. Bubur juga karbohidrat, dia adalah merupakan gula. Dia juga akan membuat menggilanya pasien, sehingga pasien merasa sesak nafas. Sesak nafas bukan karena saluran pernafasan, tapi lambungnya yang mengembang karena adanya karbohidrat dimasukkan. Jadi penanganan pasien COVID di sini, ya, yang pertama adalah memberikan dosis Bimax 1 kapsul dengan metode sirup, waktunya duha dan asar, ya, diminumkan waktu duha dan asar, dan pemberian sebelum tidur malam 2 kapsul. Kemudian untuk dipastikan kepada pasien tidak mengkonsumsikan dalam 3 hari makanan-makanan manis, ya, nasi, seluruh karbohidrat tidak boleh dimakan, minuman manis tidak boleh dimakan, hanya cukup makan protein, ya. Protein terbaik untuk pasien sakit COVID adalah tempe mentah, ya. Protein tempe mentah ini dari kedelai yang sudah direbus, kemudian ada jamurnya. Nah, ini adalah merupakan probiotik yang akan bisa menyumbang probiotik yang baik dalam tubuh kita untuk menghajar, menyerang atau melawan virus yang menyerang tubuh kita. Tempe mentah, ya, tidak perlu dimasak. Kemudian berbagai macam lauk-lauk hewan yang kita masak dengan direbus, contohnya dengan telur rebus, ya, ayam yang dimasak tidak dengan digoreng, ya, kemudian berbagai macam lauk-lauk, ya, yang tidak diberikan makanan karbohidrat, ya. Dengan ini insya Allah 3 hari tubuh pasien akan mengkonsumsikan cadangan lemak, ya, dan menyerang atau melawan COVID dengan menggunakan cadangan protein yang kita asupkan, terutama pada tempe mentah tadi, ya. Insya Allah 3 hari ini sudah bisa melewati masa kritis. Maka hari keempat pasien sudah mendapatkan hari recovery, ya. Jadi insya Allah secara virus sudah mati dalam hari keempat, sudah bisa makan seperti biasanya. Dan yang paling penting dalam penanganan COVID ini adalah banyak minum air putih hangat, ya. Sekali lagi, ini banyak saya merasa miris, ya, adanya pasien tiba-tiba sesak nafas kemudian meninggal, ya. Apabila ada gangguan mual, muntah pada pasien karena menyerang pada lambungnya, selain meminumkan daripada sirup Bimax untuk pertolongan pertama orang yang mengalami muntah, orang yang terkena penyakit COVID, bisa dengan menggunakan sedikit karbohidrat tapi yang ada kolagennya, yaitu adalah tapioka yang biasa kita dapatkan, yang bisa mudah kita dapatkan. 1 sendok makan tapioka, tambahkan setengah gelas air hangat, diminumkan untuk pasien yang mengalami muntah pada pasien yang terserang COVID. Maka insya Allah muntahnya akan berhenti, ya. Kemudian melanjutkan dengan minuman herbal, lanjutkan dengan minum air putih, lanjutkan dengan ngemil tempe mentah, ya. Kemudian lauk-lauknya hanya lauk makan saja, tidak menggunakan karbohidrat, termasuk biskuit dan roti tidak boleh dimasukkan, ya, supaya pasien tidak mengalami sesak nafas, ya, penurunan saturasi oksigen dalam darahnya. Itu adalah tips yang bisa saya sampaikan untuk para mitra-mitra PTPS yang menangani pasien-pasien yang sedang bergelut atau sedang berperang dengan serangan virus COVID, ya. Monggo untuk yang lainnya mau dilanjutkan pertanyaannya, silakan. Satu pertanyaan saja lagi, ya. 1 pertanyaan. Oh ya. Halo Pak Ustadz.
Assalamualaikum. Kalau saya suka minum Bimek 5 sekali minum 5 kapsul sama anak bukan dikasih 1 kapsul anak 2 tahun itu nggak apa-apa Pak Ustadz? Ya, jadi karakter daripada herbal apabila dia diminumkan berlebihan, dia akan segera dikencingkan, sehingga kalau kita meminumkan berlebihan malah menjadikan beser ya, kencing berlebih. Jadi saya sarankan untuk meminumkan Bimek daripada 5 kapsul diminumkan sendirian langsung, lebih baik dibagikan ya kepada tetangga atau saudara. Ayo minum barengan begitu ya, karena untuk dosis Bimek di sini karena komposisinya yang sudah pas, tidak ada zat yang terbuang dalam peminuman Bimex. Jadi lebih baik di bawah 50 kg ini peminumannya 1 kapsul, tetapi kalau di atas 50 kg sekali peminumannya adalah cukup dengan 2 kapsul. Ya, terutama kalau untuk orang yang kena penyakit angin ya, 1 kapsul yang disirup itu insya Allah sudah mendang efeknya, tidak perlu harus dengan menggunakan dosis yang banyak. Dan ini bisa menjadikan jawaban pada yang biasa minumkan herbal, kenapa minum herbal harus dalam jumlah yang banyak. Ini tidak terjadi pada Bimex ya. Kenapa banyak herbal yang diminumkan? Karena mereka saling menghilangkan ya, saling meniadakan manfaat sehingga harus meminumkan dalam jumlah banyak. Bimek cukup efektif diminumkan 1 hingga 2 kapsul, kecuali kalau berat badan Bapak lebih daripada 100 kilo ya, maka sekali peminuman 3 kapsul. Jadi cukup di situ Pak. Nah mungkin kalau misalnya mau diimbangkan dengan adanya Hapsro diminumkan bareng boleh, 2 kapsul Bimek, 2 kapsul Hapsro diminumkan menjelang malam boleh. Tapi kalau untuk Bimek lebih baik sesuai proporsional, lebih baik banyak dibagikan, jangan diminumkan sendirian. Karena kalau diminumkan terlalu banyak, ya akan menjadikan kencing yang hebat, malah menjadi kencing yang berlebihan, membuang sisa atau kebanyakan daripada yang kita minumkan. Begitu Pak? Ya, halo. Saya kembalikan ke Jiwa. Baik, mungkin cukup dulu. Ya, terima kasih Ustaz Anton. Terima kasih untuk semua. Kita sebentar. Insya Allah rencana kita program seperti ini akan program seperti ini akan kita adakan secara rutin. Jadi saya pertama ucapkan terima kasih dulu kepada Pak Anton atas apa yang sudah disampaikan, dan nanti jika ada pertanyaan-pertanyaan tertulis nanti akan direview oleh Ustadz Anton di pertemuan kita selanjutnya. Karena pertemuan seperti ini tidak mungkin ya, sangat panjang nanti pembahasannya, ada waktu yang membatasi kita. Maka Ibu dan Bapak, saya mohon Pak Anton untuk saya melanjutkan untuk menutup sesi ini, karena jika tidak ada kendala waktu, besok Ustadz Anton akan kita undang lagi untuk menjadi narasumber ya Bu dan Bapak, sehingga pertanyaan yang ada disiapkan atau dituliskan, disampaikan langsung di link yang sudah kami sediakan di grup konsultasi. Jika ada yang belum hadir di room konsultasi, silakan menghubungi saya di nomor 0812 10.164 0812 10.164. Jadi Bapak dan Ibu, saya akan mencoba untuk menjadikan Bimex ini menjadi sesuatu yang menjadi semakin luar biasa, yaitu agar apa yang Pak Ustadz Anton tadi sampaikan ya, yang Bapak Ibu sudah sampaikan skema ini bisa Bapak Ibu pahami dan nanti disampaikan kepada mitra-mitra kita di seluruh Indonesia. Karena kami melihat setelah skema ini disampaikan, semakin banyak mereka yang paham sebenarnya Bimex ini apa, untuk apa, bagaimana caranya. Nah, tetapi sebagai penutup, karena menjelang asar Ibu dan Bapak, saya ingin sampaikan bahwa Bimex ini sesuai dengan namanya, kami berharap dia menjadi B menjadi maksimum. Ada huruf X1 lagi. Huruf X1 lagi ini harapannya menjelaskan tentang konsep X, keseimbangan dari 4 sifat: api, angin, air, dan tanah. Dengan cara diapakan? Diseimbangkan, atau kata lainnya adalah balance. Itulah yang tadi Ustadz Anton sampaikan ya. Dan terima kasih sekali Ustadz Anton. Saya izin untuk menyampaikan bahwa yang kami inginkan adalah bagaimana agar kita di PT BES menemukan sebuah solusi atas masalah kesehatan, tetapi juga kita menemukan solusi atas masalah yang kedua, yaitu
masalah kesejahteraan. Ya. Nah, ini adalah cara kita untuk membuat agar kita bisa menunjukkan kepada masyarakat bahwa kesehatan ini sebetulnya bisa jadi murah. Ya, selama apa? Selama kita merawatnya di saat masih sehat. Kalau sudah terlanjur sakit, tentu jadi jauh lebih mahal. Maka hampir rata-rata setelah kita menceritakan tentang produk Bimax, maka kami akan memberikan sebuah jawaban atas pertanyaan standar. Berapa sih harga Bimax ini? Ya, apakah di harga yang mahal atau murah? Mari kita lihat, Ibu dan Bapak, Bimax ini ya harganya satu botol 250.000, isi 70 kapsul. Jika saran Ustadz Anton tadi, satu kali minum 1 atau 2 kapsul, maka kurang lebih 70 kapsul atau satu botol ini habis dalam masa 1 bulan. Ya, jadi setiap bulan kita memerlukan kurang lebih 1 botol Bimax untuk merawat kesehatan kita atau mengobati atau terapi bagi mereka yang ada masalah kesehatan. Tetapi jika ingin mendapat harga lebih murah, maka jadilah distributor kami ya dengan harga 2.100.000 untuk 12 botol. Jadi kalau membeli satuan 250.000, kalau membeli satu paket agen seharga 12 botol harga 2.100.000, maka Ibu dan Bapak akan mendapatkan produk sebanyak 12 botol. Silakan membandingkan mana yang lebih baik bagi kita. Nah, maka Ibu dan Bapak sekalian, mulailah saya mungkin ingin memperkenalkan apa yang dimaksud dengan Bimax untuk B yang kedua. Ya, kalau B yang pertama tadi melakukan balancing, bicara tentang pengobatan, terapi, bicara tentang perawatan. Tapi untuk B yang kedua, saya ingin mengajak Bapak dan Ibu untuk masuk dalam B, dunia bisnis. Jadi B-nya adalah bisnis. Ayo Bapak Ibu, kita berbisnis agar kita bisa membantu banyak orang untuk bisa lebih sehat dan lebih sejahtera. Caranya bagaimana? Ibu dan Bapak, saya ingin mengajak Ibu dan Bapak untuk berbisnis bersama PT BES. Jadilah distributor kami dengan biaya hanya 2.100.000. Bapak Ibu akan mendapatkan 12 botol, yang artinya kalau sebulan habis 1 botol dipakai, diminum, maka dalam setahun kita hanya perlu mengkonsumsi 1 bulan 1 botol tanpa berpikir kita harus menjual. Jadi artinya apa? Sebagai distributor paling minimal dengan 12 botol ini maka Ibu dan Bapak bisa mendapatkan produk PT BES Bimax ini dengan harga yang jauh lebih murah. Dan Anda bisa konsumsi sampai 12 bulan, setiap bulan 1 botol. Sementara setiap kadaluarsa dari produk kita kurang lebih paling tidak 2 tahun atau 24 bulan. Jadi sebelum Anda bisa menjual, Anda sudah bisa mendapat keuntungan. Ya, kemudian ya kita juga ingin Ibu dan Bapak segera bergabung dan bisa mendapatkan ya satu keuntungan bisnis dengan modal yang sangat ringan. Karena Bapak Ibu cuma membutuhkan modal 2,1 juta saja dan itu berlaku selamanya. Artinya sekalipun cukup. Jika ingin tambah lagi silakan. Tapi ini adalah minimal yang harus kita keluarkan. Tetapi modal uang bukan segala-galanya. Modal uang ini adalah modal yang bukan nomor 1, tapi nomor 3. Kenapa nomor 3? Kita lihat. Modal pertama yang Bapak Ibu butuhkan adalah modal mimpi, harapan. Kami akan jelaskan apa yang Bapak Ibu bisa dapatkan di sini nanti sebentar. Yang kedua, yakin dengan impian, optimisme. Karena ada orang banyak yang bermimpi tapi nggak yakin. Nah, insya Allah kami akan gambarkan bahwa mimpi atau harapan di bisnis ini pasti Bapak Ibu dapatkan. Yang tidak pasti nanti waktunya. Jadi semua dapat impiannya. Misal, Bapak dan Ibu akan dapat income bulanan. Bapak Ibu akan dapat income ya harian bahkan. Bapak dan Ibu akan mendapatkan hadiah, reward berupa kendaraan dan mobil misalnya. Ya, kendaraan dan rumah. Dan mungkin hal-hal lain yang jauh lebih menarik dari itu. Nah, jadi insya Allah di sini nanti kita akan minta Bapak Ibu keluarkan dana untuk modal awal barang senilai 2.100.000.
2.100.000 ini pun dapat produk senilai 3 juta. Karena 12 unit, 12 item itu setara dengan 3 juta rupiah. Kemudian apalagi? Setelah mimpi, optimisme, dan dana, Bapak Ibu, insya Allah kita semua butuh karakter, attitude, akhlak. Yang kami punya training-training yang Bapak Ibu bisa ikuti. Salah satu yang paling banyak diminati adalah sebuah training yang bernama program SLC atau Spiritual Leadership Camp. Sebuah program yang dia insya Allah bermanfaat sekali untuk membentuk karakter diri kita sendiri maupun mitra-mitra teman-teman kita, sahabat-sahabat kita. Setiap bulan diadakan 2 kali sampai 3 kali. Silakan ikuti pada agenda yang sudah kami sediakan. Dan yang terakhir, mimpi milik kita, optimisme milik kita, dana milik kita, attitude milik kita. Maksudnya, ini ada dalam diri kita. Tapi kita juga butuh apa yang di luar diri kita yang tidak perlu kita sibuk terus lagi, yaitu legalitas. Bisnis kita disupport oleh perusahaan yang legal. Perusahaan yang sudah eksis cukup lama sejak tahun 2018-2017. Perusahaan yang maju pesat, bahkan di masa pandemik. Omsetnya naik terus, membagikan banyak sekali reward dan hadiah. Sedekahnya juga luar biasa. Sehingga kita tahu bahwa kita ada di bisnis yang benar, di kendaraan yang benar. Maka dengan kendaraan yang tepat, dengan supir yang juga tepat, bahan bakar yang cukup, insya Allah tinggal masuk ke mobil, masuk ke kendaraan, kita akan sampai ke tempat tujuan. Nah, itulah yang dimaksud dengan modal. Selanjutnya, Ibu dan Bapak, saya akan jelaskan bahwa bisnis ini tidak perlu Anda mulai dari kantor, tapi mulailah dari rumah saja. Fikir yang kita lakukan adalah kita akan berbisnis dari rumah ke rumah. Kita akan buat rumah kita jadi rumah sehat. Kita akan buat rumah kita jadi rumah sejahtera. Kita bisa bergerak dari rumah ke rumah, bahkan ya seorang ibu rumah tangga bisa mengerjakan bisnis ini tanpa meninggalkan keluarganya, tanpa meninggalkan anaknya, tanpa lupa mengurus suaminya. Bagaimana caranya? Acara program kita insya Allah akan kita adakan setiap hari. Berupa apa? Online. Kenapa online? Karena saat ini saat yang tepat atau paling tepat untuk bisa online dimanapun kita berada. Sebagai contoh, saat ini saya masih ada di perjalanan dan saya bisa memfasilitasi bersama tim untuk kemudian Bapak dan Ibu mendapatkan mengikuti program Zoom meeting ini. Jadi lihatlah undangan nanti dan hadir berapa orang. Baru tadi pagi kita iklan tapi sudah hadir 100 lebih. Bagaimana kalau kita iklankan ini rajin setiap hari, insya Allah. Ya, pada pertemuan pertama bahkan kita mencapai angka 500 orang. Jadi, Ibu dan Bapak, mari kita ikuti, jalankan bisnis ini dari rumah ke rumah. Nah, jika Anda menjalankan dengan cara yang tepat, Anda akan mendapatkan apa? Anda akan mendapatkan satu keuntungan dari 2 keuntungan besar, yaitu keuntungan distribusi dan promosi. Setiap barang bagus belum tentu laku kecuali ada ahli distribusinya dan ada ahli promosi. Nah, maka di bisnis ini insya Allah kita akan mengambil keuntungan distribusi dan promosi yang anggaran dari semua bisnis bisa mencapai 40% bahkan hingga 70%. Tergantung dengan produk apa yang dipasarkan. Nah, disinilah kita akan melihat bagaimana dan sebesar apa kita mendapatkannya. Baik, Ibu dan Bapak, kita kembali ke modal kita. Modal kita hanya 2.100.000 loh. Jadi belanja perdana 2.100.000, Bapak Ibu sudah langsung jadi agen, berlaku selamanya, tidak perlu ada perpanjangan. Selanjutnya Bapak dan Ibu paling tidak minimal akan dapat 5 keuntungan yang akan saya gambarkan berikut. Apa keuntungannya? Keuntungan yang pertama adalah H, A, yang kedua S, yang ketiga I, yang berikutnya dan L, yang kelima. Apa dia? HASIL atau hasil. Jadi dengan MODAL modal 2.100.000, Bapak dan Ibu akan dapat hasil. Apa hasilnya? H-nya adalah hemat atau diskon. Paling sedikit 30% sesuai jumlah belanja. Nah, contohnya barang seharga 3 juta dibeli dengan harga 2,1, maka keuntungannya sudah 30% atau 900.000.